Coba kalau perkataan itu datang dari ulama salaf yang lain, akan Anda korek-korek itu. Tidak akan Anda kias-kias, tidak akan Anda tafsir-tafsiri itu. Langsung pasti dimaknai begitu sudah. Kalau ulama lain andaikan dari ulama salaf yang versinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Abang Teso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Orang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau orang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan. Ya menurut Wahabi ya pahlawan. Kalau warung Wahabi Mas ya. Kalau di luar menurut Arab Saudi, Ahlussunnah, menurut penguasa yang dahulu ya makar, togut. Ya bos ya, togut. Ya. Togut. Sebab memperoleh kekuasaannya dengan cara merebut. Anggaplah kalau Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai pahlawan. Umumnya tuh ya pahlawan itu adalah seorang yang berjuang untuk mempertahankan sebuah kedaulatan negara, atau memperjuangkan sebuah kemerdekaan, seperti itu bos, atau mempertahankan suatu negara atau memperjuangkan untuk kemerdekaan dari para rongrongan para penyamun ya bos ya. Para penjahat, para penjajah. Nah itu pahlawan. Tapi ini kan posisinya kan Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan berjuang untuk mempertahankan atau membela tanah air, tapi merebut tanah air orang tuh. Nah ini gimana teman-teman ya? Ya mungkin pahlawan bagi berdirinya sebuah negara bisa. Jadi mungkin pahlawan versi penjajah teman-teman ya. Ini teman, pahlawan bagi penjajah. Karena dia berjasa dalam perebutan negara Saudi itu. Ya, itu pahlawan bagi orang-orang yang merebut menjajah, bukan pahlawan bagi orang-orang yang mempertahankan negaranya, bukan bos ya. Adanya ibadah yang tentram di sana, bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau bantuan negara Saudi kepada negara-negara Islam yang lain ini masih perlu ditelisik. Apa hubungannya dengan Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan bantuan Arab Saudi ke negara-negara Islam yang lain? Kalau seumpama bantuan negara Saudi ke negara-negara lain ini melibatkan atau atas jasa Muhammad bin Abdul Wahab, berarti penyerangan ketapel-ketapel ke Yaman, ke negara-negara untuk membantu menyerbu negara Islam yang lain, ya harusnya dilibatkan juga tuh. Berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga terlibat di situ. Termasuk tuh pembangunan kemaksiatan, tempat-tempat kemaksiatan, klub-klub malam dan aturan-aturan yang lain. Pembangunan berhala juga di Saudi, berarti itu juga melibatkan kiprah Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti jasa pendirinya berarti. Bukan jasa itu, bukan ya keterlibatan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau memang kebaikan Saudi saat ini itu atas dasar jasa Muhammad bin Abdul Wahab yang dulu. Nah, berarti segala bentuk keburukannya juga harus dilibatkan juga, kan begitu bos? Ya. Allahu Ta'ala. Jadi saya sering sampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka kok disamakan? Muhammad bin Abdul Wahab disamakan dengan Imam Bonjol. Apakah sama bos? Dari mana segi samanya ini? Makanya tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro berjuang untuk mengusir penjajah tuh, mengusir para penyamun, betul. Ya, para perompak, jelas pahlawan bagi kita. Soalnya mengusir, karena mereka merongrong tanah air kita, mau mengambil tanah air kita. Kalau penjajahnya juga kafir. Iya. Ya. Lalu
Muhammad bin Abdul Wahhab letak samanya di mana dengan Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol? Orang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang penjajah kok. Tidak mempertahankan tanah air. Tidak mempertahankan tanah air, malah merebut kan gitu ah. Malah jadi perompak. Dia kan awalnya tuh ya gerombolan perompak tuh. Yang dijajah orang Islam. Ya. Sesama saudara. Yang dirompak orang Islam juga sama saudara. Lalu tiba-tiba Pak Firanda ini menyamakan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Waduh, ini ya sama aja yang kayak kemarin-kemarin bos ya, penyamaannya itu pasti. Wahabi kalau membuat analogi persamaan itu kacau pasti dah, kacau. Ya kan? Sama aja kayak kemarin berarti. Gerombolan UAS, gerombolan Fir'aun. Kayak gitu-gitu. Eri Pras, Nabi Musa, ya kayak gitu-gitu teman-teman. Ini sama aja. Padahal perbedaannya jauh gitu loh, jomplang. Persamaannya itu nggak ada sama-samanya, nggak ada persamaannya dari mana nggak kita temukan gitu loh, bos. Jauh kan gitu ya, jauh. Muhammad bin Abdul Wahhab apakah ikut dalam penggerudukan? Ya, nggak ada. Kalau Tuanku Imam Bonjol jelas, Pangeran Diponegoro jelas, kan gitu. Ya. Ke lapangan. Dan lagi selama Pak Tuanku Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro ini berjuang, ya, tidak pernah ditemukan beliau itu merusak cagar-cagar budaya tuh, ya, nggak ada, mana ada cagar budaya, warisan budaya dihancurkan oleh Tuanku Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro, nggak ada, ya. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahhab malah sebaliknya, dia terlibat dalam penghilangan situs-situs sejarah Islam, bukti-bukti sejarah Islam. Bahkan ya ini atas jasa Muhammad bin Abdul Wahhab juga berarti itu. Cinta kepada pahlawan mereka wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wajar mereka menghormati Muhammad bin Abdul Wahhab, mempelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah ya dibilang salah. Ini bohong teman-teman, bohong. Kenapa saya bilang bohong? Kalau Anda memang kalau salah dinyatakan salah tuh. Kalau Anda memang benar-benar pernah menyalahkan pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab, kenapa tidak pernah kami lihat dalam kajian-kajian Anda yang khusus membahas kesalahan-kesalahan Muhammad bin Abdul Wahhab? Nggak ada, yang ada malah ngorek-ngorek, mencari celah, memaksa mencari-cari kesalahan amalan kelompok lain. Amalan kelompok lain dan imam-imam salaf seperti Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu semuanya dikorek-korek. Imam Ghazali, kemudian termasuk juga dari kalangan imam empat mazhab. Anda pernah juga korek-korek kurang tepat kan ini bos ya. Imam Syafi'i dikritik oleh Imam Ahmad bin Hambal, tapi tidak pernah kami temukan tuh di channel-channel antum ini Ustadz ya, yang khusus membahas kesalahan-kesalahan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau benar-benar Anda ini konsisten dengan omongan Anda, ini hanya pemoles bibir saja, pemanis bibir saja. Faktanya tidak pernah kami temukan. Coba kalau omongan Anda ini memang benar, tentu Anda secara khusus tuh ada membahas tentang kesalahan-kesalahan Muhammad bin Abdul Wahhab. Semisal yang kemarin, siapa yang tidak mengikuti agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab maka kafir tuh kan gitu. Jadi contoh bahayanya pemikiran Wahabi. Nah, ini adalah foto dari kitab Ad-Duror As-Saniyah. Kita baca dulu dari atas. Hadhihi Ad-Duror As-Saniyah, kullu man lam yadkhul dina Muhammadin ibni Abdul Wahhab min kulli biladil Islam fahuwa kafirun musyrikun halalud dami wal mal. Jadi kata Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya, setiap orang yang tidak masuk dina Muhammad, agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kelompok Wahabi ini menamakan mereka sebagai agama Wahabi. Dalam ini dia tulis dina, agama begitu. Coba kalau perkataan itu datang dari ulama salaf yang lain, akan Anda korek-korek itu. Tidak akan Anda kias-kias, tidak akan Anda tafsir-tafsiri itu. Langsung pasti dimaknai begitu sudah. Kalau ulama lain andekan dari ulama salaf yang versinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi korek-korek. Korek empat mazhab dikorek-korek. Abu Hasan Asy'ari jadi korek, Abu Mansur Al-Maturidi juga dikorek-korek kan gitu. Ya teman-teman, ini kebohongan-kebohongan mereka teman-teman. Sok-sok mereka berada di pihak yang benar, tidak fanatik, tidak apa. Bohong semuanya. Itu semua hanya pencitraan teman-teman ya. Oke bos, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi
ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.